Bismillah, ini adalah keputusan aku sekarang untuk bisa hidup minimalis, yaitu mulai dari buku ya. Buku kalau udah aku baca ikut program Rotate Your Book, dan ini aku tadi wah cepet banget dapet keempat bukunya Kak Wirda Mansur. Langsung lah aku tuker, karena aku bawa 5 buku tuh awalnya tuh, langsung keempat-empatnya aku ini nih bukunya Kak Wirda. Terus alhamdulillah aku dapet buku yang keren banget, Dylan dan Al-Fatih, Pemuda Keberanian dan Perjuangan Cinta. Aku diuji sama Allah tadi tuh. Kelima buku ada salah satunya nggak bisa ditukar karena ada dari penerbitnya yang pokoknya nggak ngebalin, soalnya itu dibuat majelis taklim gitu kan. Akhirnya aku harus mengorbankan dari kelima buku ini satu kan, dan karena ini yang paling tipis aku duduk 1 jam untuk menghabiskan semua bukunya. Tapi plot twistnya adalah ketika aku berusaha untuk menamatkan buku ini biar nggak penasaran, oke lah, biar aku nggak sakit hati kalau nanti ini ada yang ambil bukunya. Apa yang terjadi, malah aku pengen memiliki buku ini. Isinya aku banget untuk saat ini. Motor gimana nanti kalau aku biar di sini bakal ada yang ngambil, tapi kalau aku pilih salah satu dari bukunya Kak Wirda ini yang aku taruh balik, terus kalau ada yang ngambil lagi gimana gitu kan. Alhamdulillah ketemu jawabannya, karena aku punya satu buku yang ada di tas, walaupun itu buku udah beberapa kali aku katamin gitu ya, tapi buku itu tentang pernak-pernik pernikahan gitu lah, ilmu parenting gitu juga. Bisa lah nanti buat calon jodohku gitu lah ya. Tapi kayaknya nggak perlu aku ganti ini aku banget untuk saat ini. Kita review dari aku baca cuma sejam tadi. Oke, kita baca blurb-nya dulu. Jika perjuangan dan keberanian Dylan menaklukkan hati Milea membawa kita kepada perasaan salut dan kagum, apakah yang akan kita rasakan ketika mengetahui kisah hidup, keberanian, serta cita-cita besar Al-Fatih? Menangis haru atau bangga? Dylan berhasil menaklukkan hati Milea, melawan guru yang semena-mena, suka meramal, panglima tempur geng motor di Bandung. Al-Fatih mempunyai karakter pemimpin yang ditanamkan sejak kecil. Menghafal Al-Quran ketika masih kecil, menjadi Khalifah Utsmani ketika usianya 19 tahun, menaklukkan Bizantium dan mempunyai pasukan yang taat beribadah. Buku ini mengulas perjalanan hidup Dylan dan Al-Fatih secara detail dengan bahasa yang sederhana dan mengalir, sehingga mempermudah pembaca untuk mengambil hikmah pada setiap kisah yang disuguhkan. Selamat membaca. Oke, tadi udah review dari ini blognya ya. Kalau dari aku sendiri, emang bahasanya tuh mengalir, sederhana, gampang dipahami, dan kita tuh tiap bab ya. Aku spill dulu deh. Aku biasanya tuh nggak skip kata pengantar, tapi tadi skip. Nantilah kita coba baca lagi. Siapakah Dylan? Siapakah Al-Fatih? Apa prestasi Dylan? Apa prestasi Al-Fatih? Apa-apa ini tuh Dylan dulu, karena yang familiar kan biasanya kita Dylan dulu ya. Jadi siapakah Dylan? Siapakah Al-Fatih? Apa prestasi Dylan? Apa prestasi Al-Fatih? Kemudian kehebatan Dylan, kehebatan Al-Fatih, kepribadian Dylan, kepribadian Al-Fatih, pasukan Dylan, pasukan Al-Fatih, keberanian Dylan, usaha Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, sifat-sifat Dylan, sifat-sifat Al-Fatih, kata-kata mutiara Dylan, kata-kata mutiara Al-Fatih, teladan Dylan, teladan dari Al-Fatih, ramalan Dylan, ramalan Al-Fatih. Ya, Dylan kan Rasulullah meramalkan Konstantinopel itu akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkannya. Dari Rasulullah guys. Oke, kita lanjut. Wasiat dari Al-Fatih untuk generasi zaman now. Ini yang aku banget, yang bikin aku gak bisa move on, dan aku harus memiliki buku ini. Surat-surat Dylan, surat-surat Al-Fatih ya kan, surat-surat Dylan sama dan juga surat-surat Al-Fatih. Kalian pasti penasaran. Beli. Nggak tahu ini masih cetak ulang atau enggak, tapi ini kelihatan baru, kayaknya masih cetak ulang deh. Dylan dan Al-Fatih, sebuah refleksi. Bahan bacaan ini, alhamdulillah beberapa waktu lalu itu adalah ulang tahun aku ke-21, dan pas aku buka buku ini, Al-Fatih hafal Al-Quran di usia 21 tahun, Al-Quran 30 juz, bukan juz 30, di usia 21 tahun, dan kayak aku
Kayaknya ini buat aku deh emang bukunya tuh. Ternyata gini ya rasanya jatuh cinta pada pandang pertama. Ini tuh ringan banget, tipis, kalian lihat. Nyaman juga dibacanya, dari fontnya, terus pemilihan katanya. Cara memorinya tuh detail tapi sederhana, gak belibet. Gak kayak reviewku yang pertama ini. Oke. Jadi kesimpulannya, rekomen. Aku bacain satu bagian lah biar kalian tuh kayaknya aku banget ini nih. Tadi pokoknya dia nyinggung tentang tahajud dan puasa. Apalagi tuh kayak aku tuh butuh banget menyeimbangkan waktu untuk bisa lebih fokus ke ibadah, lebih tenang, istirahat cukup. Terus kemudian karena aku suka makan, jadi aku harus banyakin puasa. Soalnya apa? Biar nafsunya tuh terkontrol. Ya nafsu tuh banyak, nafsu makan, nafsu yang lain. Karena kita tuh manusia. Dan gongsnya lagi, beliau bahas tentang peran wanita di zaman Rasulullah dan eksistensi perempuan, eksistensi wanita di zaman sekarang. Beliau bahas kemuliaan seorang akan tampak ketika berinteraksi dengan wanita sebagaimana sabda Rasulullah. Semua itu dikaitkan sama hadis, sama riwayat-riwayat Rasulullah, Masya Allah. Yang ada di bab ini nih, kata-kata mutiara Al-Fatih. Bermunajat hanya kepada Allah, jauhkan diri dari maksiat, bertahajud pada malam hari dan berpuasalah pada esok hari. Ini buat lo Eka. Kayak gitu, buku ini tuh kayak bilang kayak gitu loh. Hati-hatilah, waspadalah, jangan sampai engkau tertipu oleh harta benda maupun banyaknya tentara. Jangan sampai engkau jauhkan ahli syariat dari pintumu. Jadi kalau ada teman yang soleh tuh jangan dihindarin, malah dideketin. Oke. Jangan sampai engkau sekali-kali melakukan satu hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena sesungguhnya agama itulah tujuan kita. Hidayah Allah adalah manhaj hidup kita, dan oleh sebab itu kita dimenangkan. Itu kunci kemenangan Sultan Al-Fatih. Terus beliau tuh rendah hati banget guys. Ambillah dariku pelajaran ini. Aku hadir ke negeri ini bagaikan seekor semut yang kecil. Lalu Allah memberi nikmat yang demikian besar. Maka berjalanlah seperti yang aku lakukan. Semua karena Allah yang maha berikan nikmat dan hikmah yang luar biasa. Bekerjalah engkau untuk meninggikan agama Allah ini dan hormatilah ahlinya. Jadi kita harus tetap memuliakan ulama. Kita harus hormat. Gak boleh lah berasa sok paling pintar. Gak boleh. No ya. Janganlah engkau hamburkan harta negara. Oke ya, bukan untuk aku yang ini, tapi untuk aku juga, maksudnya untuk yang ono untuk yang kita semua. Janganlah engkau hamburkan harta negara, berfoya-foya dan menggunakan melampaui batas yang semestinya. Sungguh itu semua adalah sebab-sebab terbesar datangnya kehancuran. Kemudian ini, tak lama lagi aku akan menghadap Allah SWT. Namun aku sama sekali tidak merasa menyesal karena aku meninggalkan pengganti sepertimu. Jadilah engkau seorang pemimpin yang adil, soleh dan penyayang. Rentangkan perlindunganmu untuk seluruh rakyatmu tanpa terkecuali. Ini buat kita guys. Baca sendirilah ya. Biar aku azan.